Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Ekotok di podcastnya Ekotok bersama saya. Edisi kali ini kita ditemani dengan seseorang yang sangat luar biasa yang telah memberikan inspirasi. Kita ditemani malam ini dengan Kang Jopi Firmansyah yang memiliki perjuangan yang sangat menarik sekali dari pengamen, tetapi beliau bisa membangun sebuah pesantren. Selamat malam Kang Jopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kang, luar biasa sekali malam ini saya bisa bertemu dengan Akang yang saya baca-baca di buku dan juga di beberapa media online dan media cetak tentang Akang yang merintis pesantren, padahal Akang basicnya dari seorang pengamen awalnya. Ya. Bahkan telah mengeluarkan buku ini yang judulnya Mantan Pengamen Bangun Pesantren. Sangat luar biasa sekali, Kang. Ini dulu sebagai pengamen, tetapi sekarang bisa membangun pesantren. Seperti apa sih, Kang, perjalanannya, bisa dijelaskan? Ya, kita ngobrol santai aja nih, Kang. Ya, benar ya, Eko. Jadi perjalanan saya sangat panjang sekali ya. Sebenarnya panjang, enggak tiba-tiba dari mantan ngamen langsung ke pesantren, enggak gitu. Karena bagaimanapun juga membangun sebuah pesantren harus ada bekal ilmu. Ada bekal ilmu. Jadi memang dulu saya ini adalah anak broken home. Saya anak broken home, kemudian juga waktu di zaman SMA saya ini bisa dikatakan ya orang yang nggak mampu ya untuk sekolah. Kebetulan saya dulu melanjutkan sekolah dari Lembang, itu dulu saya di SMP Negeri 3 Lembang gitu. Berarti kelahiran asli Lembang ya? Asli Lembang. Saya lahir di Cikole di Lembang. Jadi Pituin Lembang, putra daerah Lembang. Bule. Budak Lembang. Budak Lembang. Itu. Jadi saya asli budak Lembang yang memang SD-nya saya di Cikole ya, di Lembang. SMP-nya saya juga di SMP Negeri 3 Lembang. Masih ingat saya jurusan pertanian. SMP udah ada jurusan apa? Ada. Jadi satu-satunya life skill ya, sekolah life skill di Bandung Barat di SMP Negeri 3 Lembang. Dulu masih zaman SLTP. Betul, sekolah lanjutan tingkat pertama. Betul. Jadi SLTPN 3 Lembang gitu. Nah, di GBO ya. Iya. Lalu melanjutkan ke SMK. Nah, saya alhamdulillah dapat lulus dengan saya masih kalau nggak salah sih ya tertinggi atau terakhir? Tertengah. Di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah karena waktu itu saya memang pengen pengen ke Bandung lah gitu. Kurang lebur gitu nya, orang kampung pengen sekolah di kota gitu. Akhirnya saya memilih untuk ke SMK Negeri 2 Bandung. Iya. STN Biji baru ya. Ya, dulu STN 1 Ciliwung, belakang Gedung Sate. Betul. Jadi karena saya menganggap bahwa sekolah ini kota Gedung Sate gitu. Padahal di belakangnya. Sekolah di mana, Kang? Gedung Sate. Iya, betul. Di mana Gedung Sate? Oh, di kota itu. Padahal belakangnya itu di situ. Saya di SMK Negeri 2 Bandung. Nah, cuma memang ada permasalahan yang mungkin sering dialami oleh anak-anak zaman sekarang nih, yaitu salah jurusan. Jadi saya dulu itu adalah punya kelemahan sih, punya kelemahan di bidang eksak, matematika, IPA itu sains ya. Kalau dulu kan fisika, geologi kayak gitu kan anggaplah gitu. Jadi saya di pelajaran eksak ini bener-bener rendah banget, nggak bisa kata nggak bisa. Jadi ilmu teh ulun rapel gitu, gak ada yang nempel pokoknya gitu. Saya kira masuk ke SMK itu nggak ada pembelajaran hitung-hitungan. Itu ternyata pas kan saya anggap gini, jurusan teknik mesin, wah paling cuma ngurus-ngurus mesin lah gitu, banyak prakteknya gitu. Ternyata tersesat saya. Masuk ke sekolah, jadi masuk tuh ternyata ada namanya jurusan ada pelajaran matematika. Bukan cuma matematika, adanya PDKM, perhitungan dasar konstruksi mesin. Ternyata full hitung-hitungan, sinus, kosinus, tangan, blah. Dari situ saya butak. Adalah pokoknya ini kayaknya saya salah tempat. Akhirnya saya bener-bener down dan stuck gitu. Ini gimana ya? Dan memang waktu itu juga terjadi pembulian. Jadi ternyata di SMK itu ya, di
di SMK itu waktu itu ya, mudah-mudahan sekarang nggak ada. Mudah-mudahan sekarang nggak ada. Jadi saya mengalami pembulian. Pernah dimasukin ke tong sampah sama teman-teman itu. Iya, pernah diambil uang. Jadi saya karena gini, saya kan kalau pulang ke Cikole jauh, naik angkotnya ya, 2 kali naik angkot. Jadi dari Cikole itu kalau berangkat, saya 5:30 harus naik jurusan Subang Bandung. Iya. Sampai Ledeng. Nah dari Ledeng naik Margahayu Raya. Nah dari Margahayu turun di kalau nggak salah Jalan Riau. Dari situ jalan kaki. Itu 2 kali lah dulu. Nah jadi memang dulu itu karena jauh ya pulang pergi, akhirnya saya harus tinggal di saudara saya di Bandung. Di bawah di Baksil, di belakang Siliwangi. Nah dulu itu, karena memang kondisinya juga di Baksil juga kurang kurang kondusif ya soal ekonomi gitu. Akhirnya mau tidak mau untuk saya bisa jajan, bisa ongkos ke sekolah, akhirnya ngamen. Itu di mana kan? Di Simpang Dago. Dekatnya dari Baksil tinggal jalan. Bener. Dan paling malu itu saya ketemu pas saya ngamen ada teman sekolah. Di dalam ada tetangga. Ada tetangga. Kamu lidah ya tuh. Langsung rame gitu. Oh cerita tuh si Yopi tukang ngamen di Simpang Dago. Ya ayah seperti itulah dulu ya. Tapi bagi saya udahlah, saya bukan minta-minta ya. Saya juga kalau ngamen bener-bener dioptimalin maksimal lah gitu, asal keprok gitunya. Ada effort lah yang keluarin, ada gitar dan sebagainya. Nah gitu Kang Eko. Nah tapi akhirnya juga dulu karena nggak nyambung ya, salah sekolah, salah jurusan, akhirnya saya keluar. Nggak selesai sekolah itu? Nggak selesai, hanya 1 semester. Nggak sampai kelas 1 tamatnya ya? Enggak, hanya sampai kelas 1 semester. Tapi pindah sekolah atau enggak gimana? Nah, saya berhenti dulu. 6 bulan saya pindah ke Senakma. Tapi ngamen tetap waktu berhenti? Enggak, berarti saya pindah. Pulang karena ketahuan sama nenek saya. Nggak boleh ngamen? Iya, bikin malu. Karena disangkanya ngamen itu minta-minta gitu. Padahal enggak, seniman kita. Iya, seniman asli kita. Kalau dulu kan ngamen kesannya masih kene. Pandangan orang kan masih negatif ya. Benar. Kalau sekarang kan udah yang namanya dulu udah canggih, bawa drum segala. Iya, ada effort lah. Nah, pulang ke Senakma. Pulang enggak. Sebelum melanjutkan itu saya kerja dulu di toko alat-alat jahit. Benang, kancing. Milik keluarga? Bukan, milik guru ngaji saya. Milik guru ngaji. Karena memang saya dari kecil itu bisa disebut anak masjid gitu. Anak masjid itu paling senang di masjid. Memang saya tidak terlepas dari ngaji ke masjid gitu. Meskipun tidak pesantren, saya benar-benar sering di masjid lah gitu. Remaja masjid lah gitu. Irma gitu. Jadi memang saya dulu vokalis qasidah. Jadi memang basic ngamen teh emang saya ya. Iya, saya juara kahiji baheula qasidah di Desa Cikole. Gitu. Udah punya grup band. Ya, band kepret. Seperti itu dulu ya. Jadi memang dari situ saya berhenti terus ikut ke guru saya. Jadi kebetulan itu guru ngaji saya yang punya mesin jahit, alat jahit. Orang Cikole masih. Orang Cikole. Guru ngaji gitu. Jadi saya banyak belajar agama dari beliau. Dan dari situ saya baru ikut lanjut sekolah ke Senakma. Jadi kelas 1 deui. Nah, teman-teman SD saya teh yang dulu senior. Enggak bully atuh. Tapi enggak lah, alhamdulillah, enggak ada pembulian. Senakma enggak ada pembulian. Hanya saja dulu memang biaya Senakma itu cukup lumayan mahal. Karena dulu swasta, belum jadi negeri. Dulu masih yayasan. So dari situ tapi sambil peternakan ngambil waktu. Peternakan enggak ada lagi. Gitu. Jadi kebayang gitunya, saacan subuh bisa di kandang. Kandang sapi. Jeblokan kohe. Iya, membersih dan sebagainya lah, intinya pembersihan kandang. Ngerumah sanitasi kandang, iya dan sebagainya. Nah, tapi sambil memang saya ngejalanin sebagai remaja masjid. Nyantri. Remaja masjid desa. Di masjid mana itu? Di Masjid Ar-Rahman, Pasar Ahad. Yang ada rumah makan Tengkolan. Iya. Saya besar aktivitas di sana. Itu masjid yang paling legendaris di Pasar Ahad. Betul. Jadi kenapa saya di situ? Karena memang saya itu dari dulu sering pesantren di sana.
gitu. Pesantren kilat. Jadi ketika ditanya alumni pesantren mana, pesantren kilat. Ya guru-guru saya itu alhamdulillah jadi tokoh lah sekarang di Lembang gitu kan. Ada yang sekarang guru saya itu jadi kepala desa bahkan gitu kan. Oh yang Pak Boleh sekarang Pak, ya Pak Kita Judin. Saya dulu sering ikut pesantren kilat beliau gitu. Dan sempat saya mondok di beliau di Nurul Huda. Sampai pernah buduk di Nurul Huda gitu. Meskipun tidak lama ya, tapi alhamdulillah ilmunya luar biasa lah. Nerap lah gitunya meskipun tidak. Senang mas selesai kan? Enggak. Ke sekolah deh. Gitu. Nah, kegagalan yang kedua kali gitu di Serakola. Nah, teka bayar. Jadi saya tak terbayang dengan kondisi ekonomi saya yang pas-pasan Waktu itu ya Iya. gitu. Saya pernah ngalamin kayak kok harga gorengan waktu itu 250, saya bakal duit 200. kurang beli gorengan. Jadi kan gorengan gitu cukup acan gitu. Sering nongkrong deket tukang gorengan, Mang, minta bubuk. Nah. Tapi dah karunyaun. Ingat kan itu orang Indramayu. Bagi teh kan. Ayo ngambil aja nggak apa-apa. Jadi setiap pedagangnya jadi disahabatin. Biar tapi nggak gitu juga gitu. Kalau saya orang yang punya tetap harga diri lah. Tapi memang di sejak Senakma itu saya akrab dengan kakak tingkat justru kebanyakan. Ya karena memang teman-teman saya waktu SD, SD gitu, ya. Gitu. Teman-teman SD itu. Kalau di kakak tingkat gitu. Di rumah berarti sepermainan. Sepermainan dulu lah. Nah dari situ saya putus sekolah lagi. Jadi 2 kali putus sekolah gitu. 2 kali putus sekolah, kemudian dari situ saya memilih untuk udahlah saya aktif jadi remaja masjid aja. Gitu, ngurus remaja masjid Desa Cipole. Nah, ya sepanjang perjalanan di masjid ya saya kan banyak ikut baca-baca buku anak-anak. Belajar mah tetap berarti Tetap. hanya nggak di secara formal Nah, ya. jadi saya punya prinsip Kang Eko. Jadi sukses tanpa sekolah itu bisa. Ya. Tapi kalau sukses tanpa belajar itu nggak bisa. Betul. Karena memang kuncinya memang di belajarnya, bukan di sekolah. Gitu. Jadi sekolah itu hanya salah satu tempat di mana kita mendapatkan pelajaran. Setelah putus kedua kali, Nah, putus kedua kali saya dagang bakso. Jadi saya jualan bakso. berarti mulai entrepreneur dari situ. Tapi juga itu juga dimodalin orang. Jadi ada ibu-ibu masjid Stalin di depan Masjid Ar-Rahman di situ, dia bikin kios bakso. Udah Kayaknya katanya sekarang masih ada ya. jagain. Nggak ada, udah dia udah pindah. Ada suaminya meninggal. Nah, waktu itu dia pindah. Nah, jadi saya waktu itu saya ikut dengan beliau, saya Jualan bakso. Jualan bakso dari situ. Nah, datanglah pahlawan saya yaitu mahasiswa yang KKN. Ternyata mereka bukan KKN dari kampus, tapi KKN dari pondok pesantren. Oh, Nah, itu. Jadi KKN dari pondok pesantren, ya sebuah pondok pesantren. Akhirnya kenapa? Karena saya ketua remaja masjid desa. Nah, mereka itu datang untuk istilahnya malah izin mau ngadain kegiatan gitu, KKN gitu. lapor ke kepala suku. Padahal saya belum pernah pesantren gitu ya gitu. Cuma anak masjid bisa ngaji. Nah dari situ akhirnya saya kenal dengan dia. Kemudian ngobrol-ngobrol tentang seputar nasyid, lagi rame-rame Iya, betul. nasyid ya. Zaman Raihan berarti. Zaman Raihan, Rabbani dan sebagainya lah. Nah tiba-tiba saya sering bernasib bareng dengan mereka. Gitu, akhirnya, ya udahlah, kamu ikut aja ke saya katanya. Kemana? Ke pesantren gitu nya. Kita bikin grup nasid. Aduh, cek saya kan saya lagi jualan, gitu kan. Kata dia, udah nggak apa-apa, nanti sambil kerja aja di rental komputer saya. Karena zaman dulu itu tahun 2003 ya. Rental komputer lagi Orang rame-rame 2003 Lagi raja 2004 itu lah itu benar-benar ya 2002 2003 2004 lah. Jadi saya dari situ saya mencoba untuk ya udah ikut gitu kerja di rental komputer tapi aktivitas di pesantren. Nah gitu. Di mana itu? Di Ajawami. Di mana? Garut. Cileunyi. Oh, Cileunyi. Saya rental komputernya di Cibiru. Jauh tuh. Jauh, tapi ya sering ke Ajawami karena sering latihan gitu. Akhirnya memang Jadi saya ke pesantren teh bukan niat untuk ngaji bukan, cuma latihan Nasir aja, nasir gitu. Jadi saya grup Asami namanya, Asami itu Alunan Santri Ajawami. Tapi vokalisnya bukan dari Ajawami saya mah gitu. Tapi oleh-oleh dari Santri Ajawami. Jadi Santri Ajawami KKN di Cikole dibawalah saya gitu.
gitu. Dia Jadi lain santri sebenarnya jadi keluarga gitu. bagian vokalis ya. Ya, mau bikin vokalis gitu. Jadi keluarga akhirnya. Karena apa ya? Karena memang banyak mondok moek di pesantren gitu, tinggal di pesantren di Tapi sana. di sana ikut belajar juga selain nasid. Iya, jadi gini, ketika ada pengajian di sana, ya nyumput-nyumput tuh asuh gitu, ikutan, ngobrol dan sebagainya. Belajar dari teman-teman yang karena tidak terdaftar. Tidak pernah terdaftar. Tidak pernah terdaftar selumputan gitu. Itu jadi santri ilegal gitu. Tapi bagi mereka karena memang yang saya kenalnya dengan para pengurus asli, pengurus senior di sana, pengurusannya ya. Iya, karena memang mereka yang ajak. Udahlah, ayo gabung. Akhirnya cukup lama. Makanya ketika ada reunian, tampilin rasa amin, saya datang. Dan santri kenal gitu, santri kenal. Jadi seolah-olah bukan santri tapi keluarga. Nah, jadi saya tinggal pesantren. Nah, dari situlah saya mencoba kayaknya kalau punya pesantren enak deh gitu kan. Nah, itu jauh-jauh hari ya udah kepikiran pengen punya pesantren. Jauh-jauh hari ya setelah saya, karena gini, saya tuh pengen pesantren kayak kok dari sejak lulus SMP tuh. Sebenarnya pengen pesantren. Cuma si nenek keluarga lah, kondisi keluarga tidak mampu. Jadi udahlah saya SMK aja sekolah, karena harapannya lulus SMK bisa langsung kerja, karena zaman dulu itu begitu. Betul. Teman-teman saya kan lulusan SMK dari situ kerja di Yamaha, Cikarang, gajinya gede-gede. Begitu. Nah, dari situlah sebenarnya mulai belajar tuh saya ikut kajian hadis, tauhid, kalau tahun 2000-an kan. Betul. Berarti SSG ya? Enggak pernah masuk SSG. Enggak. Udah duit. Gak punya uang, jadi saya tuh hanya datang aja setiap malam Jumat. Kajian aja berarti. Benar. Gitu. Karena memang ya banyak kepahitan dalam hidup lah ya. Akhirnya mencoba memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, ya, dengan kolbu di pagi. Ya malam Jumat dan hari Minggu, seminggu 2 kali mau pesantren nanti gitu. Pesantren silat ngalong. Gitu. Jadi secara tidak langsung, yang murid hakim secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Karena memang ngaji di situ. Murid ngedengerin ceramah hakim, mau tahu mau enggak juga, tapi murid hakim karena ilmunya diserap. Betul. Yeah. Nah, dari situlah banyak ilmu yang didapatkan. Dan yang ilmu dapat didapatkan itu juga kajian-kajian dari ulama-ulama juga lah ya. Ada kajian di Pusdai gampang. Karena ngerasakan tidak pesantren. Ya udahlah saya cari ilmunya dengan ikut kajian para ulama gitu. Jadi sampai ada di Percikan Iman, Usadaan ikut. Ada kajian di Masjid Agung ikut. Ada di Pusdai ikut, ada Mabit ikut. Pokoknya mah setiap ada kajian saya ikutan. Ya akhirnya kan yang saya rasa sama aja sih belajar gitu, tentang agama. Hanya saja kalau di pesantren kan lebih sistematis ya. Kalau ini mungkin tematik. Nah, gitu, karena kan ketika ikutan kajian ya tematik kayak gitu. Awal mendirikan pesantren. Nah, dari hasil kajian itu kan saya, ketika di rental komputer saya ikut kajian, kenalah dengan seseorang. Nah, dia motivator, trainer lah gitu istilahnya. Nah, dia tiba-tiba ngelihat potensi saya. Akhirnya, ayo udah tinggal di tempat saya, gitu. Saya punya warnet. Pertama-tama kali ada warung internet gitu. Nah, saya nggak ngerti apa itu warnet, apa itu internet. Dari Cikole ya. Orang Cikole, baru lagi ngahurungkeun komputer teh bisa-bisa aja. Gitu, dulu itu seperti itu. Nah, akhirnya di warnet itulah dengan si orang yang trainer inilah, dia banyak kasih motivasi, banyak kasih ngelatih lah, gini. Kemudian saya sekali-kali diajak sama beliau jadi asisten tukang mamawa laptop gitu. Pasang laptop, pasangin fokus gitu kan, buat dia ngisi seminar, ngisi pelatihan. Lama-kelamaan jadi tahu ternyata ngisi seminar itu kayak gini, training itu kayak gimana gitu. Secara tidak langsung kan saya juga belajar ya, public speaking ya. Belajar dari mana-mana lah. Ya tukang ngamen. Jadi bukan hanya ilmu agama ternyata. Betul. Ya waktu itu yang dapat ya. Betul, ilmu namanya soft skill. Iya. Soft skill kayak public speaking, leadership ya gitu. Kemudian ya berbagai hal lah ya tentang soft skill gitu. Nah, akhirnya dari situ akhirnya trainer ini nggak ngerti tentang yang namanya
teknik orasi, teknik demo. Iya. Ngomonglah ke saya gitu kan. Padahal saya cuma datang nganter beliau tuh nyiapin materi aja. Ya apa istilahnya cuma pasang laptop lah. Tiba-tiba, kamu bisa kan katanya ngajar tentang demo. SMP dah lulusan SMP ya gitunya, nggak bayang ngisinya di Unpad, BEM Unpad. Oh gitu teh. Bisa kumahannya. Pokoknya kan antum kan penyanyi itu tukang ngamen meren bisa teknik vokal gitu kan. Ya loh cobaan we. Nah, pakai jasa saya, pakai jasa. Nah, langsung we. Saya pura-pura sebagai trainer we padahal mah tukang ngamen gitu ya, itu dulu deh gitu. Hanya sebatas asisten lah. Dari situ akhirnya ya kepake gitu. Itu yang diajar kita teknik demo. Teknik vokal we pada vokal we gitu. Kumaha carana supaya lamun ngejorobok teu habis suara. Kita ajarkan suara diafragma. Gitu kan? Artikulasi gitu kan. Ternyata ilmu ngamen terpakai. Kepake Kang Eko. Dan memang dulu saya ketika jadi grup Nasib ya beli buku teknik vokal. Itu karya Pak Haji Esa Putra. Nah, dia kan gurunya Rosa. Nah itu saya belajar dari beliau lewat buku. Ya langsung lewat buku. Namanya bukunya teh Klinik Nasib. Dulu saya ingat. Nah itu dari situ. Nah jadi dari situ saya jadi pede ngajar gitu ya. Udahlah saya ngajar gitu kan. Ngajar apa? Ngajar teknik vokal gitu. Jadi sejak itu dikasih kesempatan sama si trainer itu. Si trainer itu akhirnya saya pede dari situ mulai mengisi. Pertama kali saya masih ingat ngisi training motivasi itu di kampus UIN. Dari awal gitu mah. Maksudnya dari awal pelatihan. Ngisi full. Iya. Judulnya training mahasiswa sukses. Padahal orang itu lulus SMA acan. Masih ingat saya itu tahun 2010. Perasaan kumaha teh? Perasaan nano tapi pede dan ada fotonya masih ada 2010 itu masih ingat saya. Nah dari situ mulai undangan ke kemana-mana, ke kampus UPI kemana. Jadi gitu. Jadi pembicara. Materi apa? Banyak. Kalau ke mahasiswa SMS. Apa sih? Strategi mahasiswa sukses. Ada teman kuliah. Kalau ke siswa itu namanya 3S. Strategi siswa sukses. Sukses naonnya bukan namanya. Ya tapi gitu kan lah. berbekal ilmu tadi. Berbekal ilmu. Yang paling penting berarti dari pengalaman ya. Makanya ilmu itu kan gak harus sekolah saya bilang. Ketika saya ikut kajian-kajian Agim, kajian-kajian Ustadz Amanuddin, kajian-kajian ustadz-ustadz yang lain dari berbagai manhaj, berbagai ormas, di Pusdai, di mana-mana, artinya itu benar-benar jadi ilmu. Begitu. Kemudian juga dengan pesantren, dengan teman-teman pesantren, ngobrol tentang seputar agama, itu jadi ilmu juga. Lewat diskusi, lewat dialog, itu jadi ilmu. Itu kan lewat. Nah akhirnya, ya alhamdulillah, sampai kemana-mana isi training itu. Sampai akhirnya, ya cukup dikenal lah. Sampai pernah ngajar di UIN, ngajar soft skill. Dosen berarti. Punten ya nih, sekedar bocoran dulu. Saya pernah gantiin dosen ngajar di kelas. Jadi sebagai dosen tamu, bukan sebagai astos. Iya. Gitu. Karena kalau asdos kan ada kriterianya gitu kan. Keren. Tapi saya sebagai dosen tamu, sebagai praktisi public speaking. Nah, saya ngajarin tentang komunikasi, gitu, tentang retorika gitu kan. Nah, tentang filsafat komunikasi dan sebagainya. Nah, karena dari situlah saya banyak ngajar. Bahkan ngajar career development dengan Sekda Kota Bandung dan siapa. Berarti gitu. Men-training para pejabat juga in-house berarti. Pernah DPRD Kabupaten Kota Bekasi dulu pernah juga. Ya karena teman-teman, jadi dengan saya ngisi training motivasi sebagainya, akhirnya teman-teman saya itu banyak dosen. Gitu, teman-teman saya banyak dosen. Nambah gitu. Ilmu lagi. Itu nambah ilmu lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi circle kita udah jadi selevel lah gitu. Meskipun saya bukan akademisi, akhirnya saya ngambil jurusan praktisi gitu. Iya, saya sebagai praktisi aja, sebagai praktisi. Nah di situ saya ngajar soft skill sampai akhirnya jadi konsultan dan sebagainya.
Nah, dari ngisi training motivasi itu akhirnya saya nulis buku. Jadi saya kenal dengan salah satu dosen di UIN, dia bilang, kamu nggak bakalan bisa jadi pembicara hebat kalau kamu nggak punya karya. Nah, jadi karya seorang pembicara adalah buku. Berarti buku ini buatan sendiri. Nah, ini bukan buku yang ini. Oh, bukan. Ada buku yang saya tulis, itu selama 3 hari kan saya tulis. Namanya, judul bukunya Kamu Pasti Bisa. 7 kunci sukses menggapai cita-cita. Dan alhamdulillah itu saya cetak 4 kali cetak. Isinya tentang pengalaman berarti. Tentang semua pengalaman hidup. 7 kunci sukses Menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Judulnya Kamu Pasti Bisa. Nah, dari situlah saya akhirnya diundang untuk membedah buku ini ke seluruh Indonesia. Keren. Kemana-mana lah. Jadi saya bisa tahu pesawat terbang jadinya dari buku gitu kan. Saya pernah ngisi, ada di situ juga di buku itu, ngisi 3.500 orang di Bogor. Bedah buku itu. Bedah buku itu juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai akhirnya saya ngisi training juga motivasi bukan cuma di sini. Karena saya diundang juga ke Selangor, Malaysia. Sampai hari ini Mas. Jadi gini, ya pernah gitu, maksudnya pernah ke Malaysia. Pernah Malaysia juga pernah juga terlibat di dunia sosial sampai ke Eropa. Jadi sebagai aktivis NGO. Ya, dengan NGO sebagai aktivis kemanusiaan. Seperti itu kan. Jadi ya alhamdulillah istilahnya bisa kemana-mana. Nah ini Akang pernah di sini diceritakan pernah menulis cita-cita. Ya, Dan jadi itu hampir semuanya tercapai. Betul. Jadi saya akhirnya di buku itu saya tulis dream book saya. Jadi apa aja sih keinginan saya gitu. Dan alhamdulillah semuanya tercapai. Termasuk bisa berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Menginjakan kaki di benua Eropa. Alhamdulillah itu semuanya tercapai. Ya. Gitu. Nah, dari buku itulah akhirnya ada satu cita-cita saya adalah membuat pondok pesantren. Ada di situ dituliskan. Gitu saya pengen bikin bukan pesantren awalnya. Pengen bikin rumah asuh gitu. Bikin dream book itu usia berapa kan? Enggak, dream book itu saya tulis ketika tahun 2010-an. Berarti Ketika saya jadi trainer. Oh, terjadi waktu jadi trainer. Gitu. Saya dulu jadi pendengar di Darut Tauhid dan sampai akhirnya saya jadi pembicara juga di Darut Tauhid. Gitu. Saya jadi pembicara juga di MKFM, saya jadi diundang gitu. Muda inspiratif lah. Di apalagi ya? Di berbagai radio lah. Gitu. Seperti itu. Kan ya, pertama bangun pesantren, letakkan batu pertama itu kapan dan bersama siapa? Ya, gini. Tahun 2017 itu saya alhamdulillah karena gini, jadi trainer saya itu udah capek kemana-mana gitu. Udah keliling kemana-mana, terbang kemana-mana. Tahun 2016 itu saya pengen pensiun gitu. Jadi trainer, jadi motivator tuh gitu. Udah cukup kan 6 tahun ini saya dapat banyak pengalaman gitu. Udah capek kan kemana-mana gitu ya. Akhirnya keluarga ditinggalkan gitu kan, anak-anak ditinggalkan juga kan, banyak buat jalan lah gitu. Nah akhirnya saya mencoba cari nih, pengen naik level dari motivator ke konsultan bisnis ya. Gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke jadi konsultan. Jadi konsultan awalnya konsultan yayasan, konsultan sekolah, konsultan marketing gitu. Jadi pengen lebih efisien waktu saya gitu. Nah akhirnya tahun 2016 saya jadi konsultan sebuah UMKM. Gitu. Di Bandung? Enggak, Sukabumi. Ya, perusahaan alat olahraga busur panah. Nah akhirnya dari situ saya pun secara tidak langsung jadi buka usaha juga alat olahraga tersebut gitu. Dan alhamdulillah saya dapat mendulang kesuksesan lah. Nah dari kesuksesan itu alhamdulillah saya bisa berangkat umroh. Gitu. Jadi satu persatu dream book saya itu terwujud gitu. Jadi alhamdulillah pas ketika di tanah suci di depan Ka'bah, saya alhamdulillah diberikan kemudahan untuk berdoa di Multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, saya di situ sampai bingung gitu. Bingung mau doa apa. Karena kan hampir semua dream saya sudah tercapai. Gitu. Saya akhirnya berdoa meminta doa. Ya, berdoa meminta doa. Ya Allah, saya bingung.
harus berdoa apa? Selain mohon ampunan ya, tapi ini yang sifatnya karya maksudnya gitu. Berdoa apa sih karya yang harus saya lakukan lagi gitu kan? Setelah ini semua udah tercapai gitu. Tiba-tiba Allah dapat kasih ilham gitu. Langsung ada di pikiran gitu, langsung ya Allah saya ingin bikin pesantren yatim. Gitu, pesantren yatim. Nah tiba-tiba aja itu saya pengen seperti itu. Nah langsung berdoa ya Allah mudahkan saya untuk membangun pesantren yatim. Udah dari situ selesai. Saya pulang, saya ngomong sama istri, yang pengen bikin pesantren yatim. Wah tiba-tiba kok, iya saya bilang saya pengen apa ya? Saya punya banyak utang kepada dunia, kepada orang. Maksudnya apa? Saya dulu kan orang susah. Saya ketika sukses, alhamdulillah saya udah dapat bisa kebeli mobil, ya mobil lumayan lah ya, mobil mewah gitu kan, kebeli rumah gitu kan. Ya usahaku luar biasa lah gitu, diberikan keberkahan dan luar biasa. Akhirnya ada sebuah hutang gitu kepada kehidupan. Jangan saya aja dong yang sukses gitu, yang bangkit dari keterburukan itu. Saya harus juga banyak orang yang terpuruk seperti saya dulu gitu, sukses juga gitu kayak saya gitu. Nah, akhirnya bangun sebuah sebuah ide pengen bikin pesantren. Nah tapi kan saya juga karena basicnya konsultan. Nah waktu itu saya tahun 2019 saya terlibat di salah satu ya komunitas ekonomi lah gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Kiai Abdul Salam. Nah gitu. Jadi Pak Kiai ini kan dia ulama yang cukup dikenal ya di Lembang ya. Gitu. Nah, saya diskusi dengan beliau tentang pengalaman saya jadi trainer dan sebagainya. Akhirnya nyambung. Akhirnya kata Pak Kiai ini, udah bikin pesantren aja. Gitu. Soalnya Pak Yogi ini udah banyak pengalamannya katanya gitu. Sok nanti Bapak yang support. Padahal kita belum mengutarakan waktu itu mau bikin pesantren Pak. Waktu itu baru cita-cita sih. Saya bilang ke beliau, saya di Makkah dapat Tuhan ini di pesantren. Tapi saya belum banyak ilmu, saya bilang itu. Ya kata Pak Kiai, itu udah banyak pengalaman, itu ilmu yang luar biasa. Gitu. Banyak orang yang berilmu tapi belum punya pengalaman. Ya kalau Pak Yopi ini udah banyak pengalamannya katanya gitu. Ayo buka aja, saya siap support kayak gitu. Bahkan nanti saya yang meresmikan. Nah alhamdulillah akhirnya diresmikanlah tahun 2019 itu Baitul Jannah. Pertama yang dipuncut dan itu ngontrak kan. Ya. Itu ngontrak. Jadi pertama itu kita ngontrak. Bener-bener ngontrak. Karena memang waktu itu juga saya pas nyalek Kang. Di salah satu partai waktu itu kan ya kayak itu juga itu kan tahu. Jadi waktu pas nyalek waktu itu, karena saya memang bukan orang partai sebetulnya. Nah, kebetulan dipinang lah oleh partai gitu untuk nyalek. Gitu. Nah, kenapa saya mau? Karena bagi saya nyalek itu adalah salah satu cara paling mudah melakukan personal branding, dikenal oleh masyarakat. Kalau sebagai orang biasa susah. Betul. Kita mau datang ke masyarakat juga ngapain? Kalau ini kan mau kampanye, jelas kan gitu. Kita pasang, kalau orang biasa tiba-tiba pasang baliho sebagai diri, perkenalkan saya. Bener, caleg adalah cara termudah untuk memperkenalkan diri. Cara termudah, paling efisien, paling efektif personal branding. Kalau bisa ujung-ujung datang punten Bu, orang ya gitu kan, apa maksudnya gitu kan, dan belum tentu mau. Nah waktu itu akhirnya ya udah saya personal branding saya melalui caleg gitu. Nah lumayan lah ya di operasional itu kan pos politik itu lumayan besar. Akhirnya habis juga kan gitu kan. Tapi saya udah janji kepada masyarakat Lembang. Jadi atau enggak saya mau bikin pesantren gratis untuk masyarakat. Dari situ kan alhamdulillah akhirnya tercapai. Dan alhamdulillah terus saya mengembangkan programnya. Kenapa saya pesantren gratis? Karena banyak yang dulu saya itu kan pengen pesantren. Karena nggak mampu, akhirnya saya nggak bisa. Oh. Nah, nasib pengalaman ini, juga berarti betul, ini. Nasib ini nggak boleh dirasakan oleh generasi saat ini. Jangan. Betul. Gitu. Jadi siapapun berhak bisa mondok. Gitu. Gratis 100%. Dan alhamdulillah bukan hanya satu sekarang ya. Enggak satu. Saya sampai alhamdulillah membangun pesantren itu sekarang yang saya jalankan itu 4 cabang. Di mana aja? Di Subang 2, di Lembang 2. Itu
satu yayasan. Satu yayasan. Dan saya sebagai owner dari yayasan. Yatim semua. Ada yatim. Nah ini, jadi saya bukan hanya anak yatim. Jadi pesantren Baitul Jannah ini, filosofinya itu Baitul Jannah itu kan rumah surga. Baitul Jannah itu kayak gini. Seringkali kita kalau menikah itu pengen merasakan Baitul Jannah. Rumahku surga itu. Jadi bagaimana rumah tangga itu serasa di surga. Nyaman, damai, adem, bahagia. Betul nggak? Tapi hari ini banyak orang tidak merasakan surga di rumahnya. Karena apa? Orang tuanya cerai, betul nggak? Sehingga dia broken home. Akhirnya pesantren ini bukan hanya buat anak-anak yatim, tapi buat anak-anak broken home juga. Dan terakhir, alhamdulillah, saya bikin asrama Baitul Hijrah namanya. Masih di yayasan tersebut. Itu untuk janda duafa. Alhamdulillah sekarang ada 6 orang janda duafa yang sekarang tinggal di pesantren. Nah tinggal di pesantren itu bagaimana? Dia kan bawa anaknya pesantren di Baitul Jannah, dia di asrama Baitul Hijrah. Maksudnya apa? Mereka memberdayakan dirinya. Kita kasih ilmunya tuh. Ada yang jadi terapis, ada yang jadi masak. Jadi dia di pesantren. Bekerja, ya? Iya, ada yang mondok di pesantren. Jadi dia masak di pesantren. Ada yang bagian pengasuhan, ada yang bagian beres-beres di pesantren, ada yang bagian jadi waiters di usaha pesantren. Nah, seperti itu kan. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya pondok pesantren ini berkembang membuat usaha. Oke. Akan juga kan sekarang selain pendiri sebuah pesantren juga sebagai pengusaha muda. Ya, betul ya. Jadi sebagai entrepreneur muda. Ya. Nah, saat ini juga akan mengelola yang namanya Fitrah Center. Ya, Fitrah Healing Center. Fitrah Healing Center. Itu bisa dijelaskan apa? Nah, ya seiring waktu berjalan kan, saya juga dulu kan ketika jadi konsultan itu ada klien ya. Nah, klien saya itu bikin produk herbal. Nah, saya kembangin tuh produk herbal itu dan alhamdulillah sampai sekarang jadi bagus. Namanya Fitrah Herbal Oil. Dan Fitrah Herbal Oil inilah saya kenal dengan beberapa orang gitu kan. Terus di aktivitas juga saya kan di ACL ya, di Aliansi Cinta Lembang juga kan. Saya salah satu pendiri Aliansi Cinta Lembang. Karena ide bikin ACL itu hasil obrolan saya dengan Pak Haji Awin, dengan Pak Am ya, dengan Pak Am, dengan Dr. Gigi Rohenda. Akhirnya awalnya saya diskusi dengan Dr. Gigi Rohenda tentang Lembang ya, tentang masyarakat di Lembang, tentang perpecahan juga di Lembang. Akhirnya saya utarakan, saya pengen ada gini lah, gitu. Satu gerakan, satu komunitas yang mempersatukan orang-orang Lembang, mempersatukan ormas-ormas Lembang. Akhirnya alhamdulillah jadi ACL ya. Itu kan buah pikiran saya sebetulnya dulu ACL itu. Di Lembang sekarang sangat eksis. Betul, sangat eksis alhamdulillah. Setiap ada permasalahan atau apa, insya Allah ACL hadir. Betul, dan alhamdulillah berkah lah. Kegiatan sosial juga ACL sangat aktif sekali. Betul sekali. Nah itulah, jadi itu dulu buah pikiran saya ngobrol dengan Dr. Gigi Rohenda. Berdua, alhamdulillah gabung juga. Akhirnya ngobrol dengan Pak Haji Awin, dengan Pak Keaan, akhirnya Pak Keaan yang udah ayo kita kumpulkan katanya gitu. Ayo, tapi saya siap mengumpulkan bantu. Itu alhamdulillah. Akhirnya dikumpulkanlah semua tokoh-tokoh di Lembang. Iya kan. Ini kan sekarang banjir bisnis online nih. Oke. Ya. Sementara kan ini bisnisnya offline di Fitrah Healing Center. Ya. Nah jadi gini. Atau ya di combine juga. Ya jadi gini. Bagi saya online itu tidak bisa dihindari. Tetap online itu ada hanya sebatas promosi. Untuk promosi, untuk mengenalkan lah adanya kita, eksistensi kita. Tapi tetap aja saya di sini offline. Offline itu maksudnya gini. Jualan orang yang langsung datang, langsung saya layani gitu. Gitu. Kenapa saya memilih offline? Karena ada interaksi kan. Rata-rata orang yang datang ke sini jadi teman. Betul. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar jadi konsumen. Silaturahmi ya. Betul. Ya. Jaringan, jadi network. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah yang datang ke sini. Kan Aher ya, Gubernur Jabar yang pernah jadi gubernur, alhamdulillah datang ada di sini ya. Ada pernah. Gitu. Pak PJ Bupati pernah juga datang sini. Kemudian juga tokoh-tokoh datang sini. Jadi gitu yang alhamdulillah akhirnya bukan cuma sekedar makan, tapi akhirnya menjadi sebuah diskusi yang hangat. Saling mengenal, saya kasih buku saya, saling mengenal, dan sebagainya gitu. Jadi yang saya lakukan seperti itu kan. Jadi kenapa sih saya bikin Fitrah Healing Center ini? Orang tua hari ini butuh healing. Kenapa? Karena tekanan kehidupan di zaman sekarang itu membuat orang stres dan depresi. Nah ini saya bikin ini Fitrah Healing Center bukan cuma tempat makan,
Karena awalnya juga bukan bikin tempat makan, tapi tempat mengobati jiwa. Hmm. Jadi orang yang butuh, Jadi udah tahu banyak orang yang sakit jiwa. ya ada ya stres lah ya. Kan kadang sibuk, Iya. capek nyari uang, Betul. itu enggak nyari nafkah seperti itu kan. Butuh cari tempat yang tenang. Betul. Nah akhirnya dengan produk yang tadi saya ceritakan itu kita herbal oil itu di sini saya jadi bikin tempat sauna, tempat luhan, tempat massage gitu kan, tempat memanjakan diri lah agar pulang dari sini itu benar-benar fresh gitu kan. Ditambah bikin tempat makan gitu. Jadi habis dipijit, habis sauna, habis lapar langsung makan kayak Berarti gitu. one stop service. Betul. Dan ada juga arena bermain anak-anak dari Iya. beca mini Betul. atau apa kemana gitu kan, Hmm. untuk ayunan dan sebagainya ada. Karena saya bikin tempat ini sesyahdu mungkin, Iya, betul. setenang mungkin. Ada kolam ikan koi yang mengelilingi sebuah gazebo ya, tempat makan kayak gitu kan. Orang tuanya di sauna, anaknya jalan-jalan. Nah main gitu bermain, kan, ya. betul itu. Jadi benar-benar one stop service lah gitu, kayak gitu kan. Kang, Ya. perjalanan Akang dari awal sampai akhirnya sukses kayak ini, apa nih yang menurut Akang terberat? Jadi sunatullah kan dalam kehidupan itu pasti ada ujian. Istilahnya ujian saya tuh sudah banyak banget gitu. Mulai dari anak terpental, korban perceraian orang tua, anak miskin, gitu kan, bully yang cukup berat itu bully ilmunya. Bikin saya pernah depresi bahkan benar-benar depresi. Gitu. Kemudian ya perjalanan terberat pasti ya. Yang namanya hidup itu kadang harus disyukuri, kadang harus disabari. Gitu. Tapi bagi saya dengan ilmu, dengan kita banyak membaca ilmu, dengan banyak kita ngaji ya, gitu, dengan ngaji, dengerin petuah guru ngaji dan sebagainya, akhirnya bagi saya itu kedua-duanya sama-sama baik. Jadi tidak ada masalah yang berat nggak ada. Jadi saya bisa menyimpulkan pada bahwa akhirnya. betul. Sebenarnya berat atau kecil kan tergantung paradigma kita kan itu. Kayak gini lah. Contoh, bagi seorang tukang beca, mungkin ojek online itu benar-benar sukses. Nah, udah punya motor, bukan? Bagi sopir Grab atau yang pakai mobil ya, kata yang punya motor, oh ini bagus, berarti udah sukses pakai mobil. Betul. Terus orang kalau melihat ke atas pasti kita akan merasa kurang, gitu. Nah, bagaimana agar kita bersyukur? Ya lihatnya ke bawah, gitu kan. Terus apa sih yang bisa kita syukuri hari ini? Pada intinya gini, kita harus siap dengan apa yang memang selama ini menjadi ujian untuk kita. Kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Kan kata Allah, jangan mengaku beriman sebelum aku uji. Jadi kita harus siap dengan ujian. Tapi ujian itu nggak ada yang bahaya kan. Yang bahaya itu adalah ketika kita salah mensikapi ujian tersebut. Kitanya nggak sabar, gitu. Padahal sabar itu, jadi gini, banyak orang mengartikan sabar itu berat, sabar itu kalah, itu enggak. Jadi saya sudah menulis tentang sabar di sini. Makanya nanti buat teman-teman yang 10 orang komen pertama ya di kasih buku hadiah. Ya di channel ini, di video ini saya kasih buku gratis. Gitu. Oke, teman-teman, nanti kalau yang komen di video ini nanti tayang di YouTube Ekotalk, 10 orang pertama nanti dapat ini nih, hadiah buku inspiratif yang bisa mengubah pola pikir kita. Karena tidak ada sesuatu yang berat dalam dunia ini ketika kita bersyukur ya. Ini judulnya Mantap Pengamen Bangun Pesantren. Ya, nah di situ Ya. ditulis oleh orang Lembang kan. Ini ditulis langsung oleh pelaku. Enggak, bukan. Oleh orang Lembang. Oleh Namanya Kang Agus Ridwan Sopari. Arid. Kang Arid. Arid. Iya. Kang Arid. Agus Ridwan Sopari. Nah, dia menulis tentang saya, tentang perjalanan saya, terus juga menulis tentang buku saya. Jadi buku saya dijadikan buku yang 7. kunci Jadi kamu pasti bisa 7 masuk sini. dimasukin ke Ada situ. di sini berarti. Betul. Dikurasi namanya, dikurasi gitu. Dikomentari tentang buku itu dimasukin di sini. Iya, betul. Dikombinasikan dan juga daftar pustaka lah gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, Kang. Ya. Dream Akang yang masih berguna apa nih? Dan yang akan berarti sebentar lagi akan
selesaikan ringnya. Ya gini. Tentulah saya punya visi ya. Punya visi dalam hidup satu pasti ya, karena saya sekarang itu sebagai pembina yayasan, pembina pesantren gitu. Yang mana alhamdulillah ya pesantren saya itu sekarang makin berkembang ya. Tahun sekarang aja ini saya datang 40 santri baru. Itu santrinya dari Berbagai tempat. Ada yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Banten, dari Sumatera Barat, dari Padang, Palembang ada. Gitu. Tentu saja saya untuk hari ini ya, yang pasti saya inginkan itu adalah kalau cita-cita tertinggi pastilah ya iskariman au mutsyahidan ya, hidup mulia atau mati syahid, pasti itu mah ya. Tapi pada visi hari ini yang saya tepuh adalah bagaimana saya itu khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia adalah menjadi orang yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi saya punya 3 prinsip kan saat ini. Satu, pahala melangkah hidup. Jadi saya tuh nggak mau lagi sekarang ngelihat pandangan orang, penilaian orang, tercatat atau tidak, enggak. Pokoknya saya harus berbuat baik, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena amal soleh tidak akan pernah salah dicatat. Karena malaikat Raqib Atid itu senantiasa mengikuti kita kemanapun itu. Jadi prinsip saya itu pahala melangkah hidup hari ini. Yang kedua, saya harus menjadi asbab atau wasilah jalan rezeki yang tidak disangka-sangka buat orang lain. Jadi saya pengen menjadi orang yang surprise buat orang lain. Contoh, ada orang jualan lewat, kelihatan sama kita, ini kayaknya barangnya masih banyak, ikan kayu. Ya. Akhirnya saya harus bagaimana menjadi jalan rezeki yang tidak disangka. Masih ya, apa ini? Ini kita beli ya. Karena dia nggak nawarin. Nah akhirnya kita beli, apalagi kalau misalkan kita lebihin tuh bayarnya, bagi dia apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya kasih. Nah ternyata dengan seperti itu, kita pun banyak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu. Jadi ternyata, iya betul. Dan akhirnya kalau kita sebutkan intan surullah yang disuruhkum. Jadi barang siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong sama Allah. Begitu. Nah kemudian yang ketiga, saya punya prinsip melak di mana panen di mana. Maksudnya apa? Kita berbuat baik itu tidak usah mikirin akan dibalas oleh dia atau tidak. Kepada siapapun, termasuk kepada non muslim, kepada hewan. Jangan berharap balasan dari orang. Makanya tadi, iya kalau petani itu kan dia itu nanam di situ, panen di situ. Kalau saya enggak. Pokoknya saya nanam di mana, panen di mana terserah. Gitu. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan. Gitu aja. Jadi saya sekarang punya prinsip 3 itu hari ini tuh. Itu kan. Jadi sekarang ya memang tujuannya saya alhamdulillah sekarang kan sudah ada 4 nih pesantren. Alhamdulillah sekarang putra dan putri udah dipisah tuh kayak alhamdulillah di Lembang. Jadi di Lembang kan ada 2 tempat. 1-3 itu ya. Enggak, bukan sekarang. Di saya sekarang dapat wakaf. Alhamdulillah. Tahu rumah makan Jatibono di Tujuh? Tahu. Nah, ada Kecamatan Hurib. Nah, Jatibono itu per hari ini itu sekarang sudah jadi pesantren Baitul Jannah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu sekarang sudah jadi pesantren putri Baitul Jannah. Nah, kemudian kita ada juga di Jalan Cagak di Jabong, di daerah Curug Grendeng. Di Jabong namanya apa? Sama Baitul Jannah juga. Baitul Jannah. Iya, di sana sama sekolah ya? Enggak, di sana hanya pesantren fokus kitab kuning. Juros, ya. Gitu. Kemudian kita juga yang keempatnya kita ada di Purwadadi Subang. Nah itu saya bareng dengan teman seperjuangan saya yang nyulik saya ke pesantren Aja Mami. Tim Nasin itu. Iya benar, vokalis Nasin dulu itu. Jadi sekarang jadi sekretaris yayasan. Oh, gitu yang yang buka di sana. Iya buka di sana, alhamdulillah. Kalau total santri sekarang berarti kalau dengan yang datang ya sekarang itu kita ada 100 orang. 100 orang dengan guru ya, 100 orang dengan gurunya. Lebih berarti lebih. Kalau yang di sini, kalau yang di Purwadadi itu kebanyakan santri ngalong gitu. Jadi yang ngaji kayak gitu lah. Bukan satu lagi. Ya. Ini. Kenapa digumpai? Oh, kenapa digumpai ya? Gini, jadi saya itu dulu kontrak. Kontrak kan di Pagar Manung ya, kontrak. Iya. Ternyata kontrakan
makin kesini makin naik. Oh, yang dulu dekat lapang teh yang itu ya. Bener di situ kontrakan makin sini makin naik. Yang keduanya santri makin banyak kan. Betul. Jadi secara apa ya? Secara kapasitas sudah nggak memungkinkan. Sudah nggak memungkinkan tuh. Nah akhirnya alhamdulillah tuh ada pihak desa kasih solusi. Ini ada nih tanah desa, tanah Carik. Silahkan dipakai dimanfaatkan karena sudah digarap. Itu alhamdulillah kita pergarap dan dibangunlah pesantren dan masjid di situ. Tapi sekalian dakwah juga di situ ya. Betul. Kenapa? Karena kan konon katanya daerah situ kan Betul. tempat persinggahan. Ya intinya gini, kita sama-sama tahu lah ya soal itu. Tapi bagi saya adalah bagaimana kita dakwah bil hikmah. Iya. Saya tidak pernah memaksa orang untuk sholat di masjid. Betul. Saya tidak pernah memaksa orang untuk menghentikan kemaksiatan. Jadi gini, masing-masing punya aib ya. Saya pun sama. Jadi saya hanya dai, bukan ustad ya. Karena nggak pernah pesantren lama ya gitu, hanya pernah mondok sebentar gitu kan di sini, pernah ikut kajian dan sebagainya. Makanya saya bukan pimpinan pesantren. Saya pembina yayasan. Pimpinan pesantren Beda lagi, ada lagi itu ada. di pesantren. Alhamdulillah mudirul ma'had kita, pimpinan pesantren kita tuh. Emang ahlinya dari pesantren Ahlinya. itu ya. Beliau sekarang itu pimpinan pondok kita itu 12 tahun di Lirboyo lah. Dan 4 tahun di Al-Ahqaf Yaman. Gitu. Jadi pemuda rumahan kita tuh bener-bener ahli dalam agama. Pimpinan pondok kita kayak gitu. Berarti akan seorang manajerial. Jadi saya bagaimana sekarang nyari dana, nyari donasi gitu kan. Ngajak teman-teman untuk ayo berjuang bareng-bareng yuk gitu kan. Untuk memberi makan anak-anak yatim gitu kan. Seperti itu kan. Statement closing. Statement closing ya. Oke, statement closing. Jadi guru saya itu kan di salah satu saya banyak dapat ilmu dari Agim ya. Jadi kata Agim tuh khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Pada intinya sih jangan melihat siapa kita, jangan melihat apa profesi kita. Yang terpenting yuk berikan manfaat dalam hidup ini. Hidup hanya sekali, maka harus berarti. Nah, hidup hanya sekali, maka harus berarti. betul. Closing. Oke, baru saja kita bincang-bincang langsung dengan salah seorang yang penuh inspiratif, yang Yopi Firmansyah, ini yang mendirikan pesantren yatim Baitul Jannah, dan alhamdulillah sekarang udah ada 4 pesantren. Kang Yopi ini tadi udah dijelaskan bahwa basicnya seorang awal ya, bukan basicnya dari awalnya itu seorang pengamen, tetapi menimba ilmu secara langsung melalui pengalaman-pengalaman, akhirnya menjadi seseorang yang expert ya di beberapa bidang. Yang tadi saya tangkap ini Kang Yopi sangat luar biasa, karena dengan perjuangan dari nol tetapi bisa sampai hingga hari ini sudah sukses, selain di membangun pesantren juga sebagai entrepreneur muda. Nah teman-teman, pada intinya siapapun bisa sukses. Jangan takut dari mana asal kita. Terbukti dengan Kang Yopi, mantan pengamen bisa membangun sebuah pesantren dan mendapatkan ilmu agama, tidak mondok atau kowoh berpuluh-puluh tahun, tetapi Kang Yopi bisa mengambil ilmu, mendapatkan ilmu dari berbagai tempat dengan mengikuti kajian-kajian yang ada waktu itu. Sekali lagi, sukses itu tidak melihat siapa dan di mana. Semua kita bisa sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.